Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafinki Safa Prasetya dengan NIM 4222001016 dari Prodi Teknik Robotika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang PLC atau Program Logic Control. Yang pertama ada timer pada PLC. Timer PLC adalah instruksi untuk mengontrol dan mengoperasikan perangkat untuk durasi tertentu. Dengan timer kita dapat melakukan operasi tertentu untuk rentang waktu tertentu. Timer adalah salah satu entitas yang paling penting dan berguna. Biasanya, instruksi timer ini digunakan untuk menyediakan logika pemrograman dan untuk memutuskan kapan harus menghidupkan atau mematikan rangkaian. Ini memiliki kontak normally open atau NO dan normally close atau NC. Bisa kita lihat pada gambar salah satu simbol-simbolnya. Selanjutnya, kontak keluaran timer ditampilkan dalam bentuk coil atau bentuk kotak atau bentuk persegi panjang. Di AB dan Siemens PLC itu direpresentasikan dalam bentuk kotak. Output timer ditampilkan dalam bentuk coil atau bentuk kotak atau berbentuk persegi panjang. Di AB dan Siemens PLC itu direpresentasikannya dalam bentuk kotak. Jika ingin melakukan pekerjaan atau aktivitas pada sebuah perangkat dalam rentang waktu tertentu, kita harus membiasakan diri dengan instruksi timer ini. Untuk itu, kita harus mempelajari instruksi timer I atau O untuk menulis program PLC. Dalam pemrograman ladder diagram PLC, kita dapat menyetel timer PLC dari rentang waktu mil detik atau ms hingga 1 jam atau jam. Selanjutnya itu ada sirkuit internal timer PLC. Setiap bagian internal rangkaian timer memiliki berbagai fitur dan fungsi. Fitur dan fungsi ini adalah bagaimana mereka terhubung dan dibangun, seperti terlihat pada gambar diagram blok timer PLC. Selanjutnya model input dan output. Modul yang berinteraksi dengan sinyal input disebut sebagai modul input. Modul input harus terhubung ke rangkaian timer untuk menyediakan sinyal input. Modul yang berinteraksi dengan sinyal output disebut sebagai modul output. Modul output diperlukan untuk menghubung rangkaian timer. Power supply. Modul daya menyediakan satu daya untuk berfungsinya rangkaian timer. Ini dapat terhubung dengan sumber tegangan AC seperti 120, 230 volt AC, atau sumber tegangan DC seperti 5,5, 12, 24 volt. Itu DC. Selanjutnya display timer digital. Timer digital menampilkan set dan nilai waktu yang telah berlalu. Untuk tujuan otomatisasi, nilai dapat ditampilkan dalam beberapa milidetik atau ms. Jenis-jenis timer PLC. Untuk pemrograman ladder diagram, klasifikasi timer pemrogram PLC dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya. Yang pertama, timer on delay. Instruksi tone untuk menghidupkan atau mematikan output setelah timer dihidupkan untuk interval waktu yang telah ditetapkan. Seperti pada gambar bisa kita lihat. Konstruksi sederhana di instruksi pemrogram timer on delay AB PLC. Selanjutnya timer off delay. Instruksi TOF atau TOF untuk menghidupkan atau mematikan output setelah rung dimatikan untuk interval waktu yang telah ditetapkan, atau timer off delay atau TOF adalah instruksi pemrogram PLC yang digunakan untuk mematikan output atau sistem setelah jangka waktu tertentu. Selanjutnya return type on atau off timer. Fungsi utama RTO digunakan untuk menahan atau menyimpan akumulasi waktu. RTO digunakan jika ada perubahan dalam status yang salah, kehilangan daya, atau gangguan apapun dalam sistem. Dalam ABPLC, instruksi retentive on atau off timer atau RTO terlihat seperti ini. Selanjutnya ada ladder diagram. Ladder diagram adalah bahasa pemrograman PLC. Ini memiliki singkatan pendek sebagai LD dan juga dikenal sebagai ladder logic. Lalu jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah diagram tangga. LD adalah salah satu bahasa pemrograman tertua yang digunakan untuk memprogram PLC. Pada ladder diagram, bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat program untuk mengontrol sistem PLC disebut dengan ladder diagram language atau ladder logic language. Ini telah ditandai dengan representasi grafis seperti kabel listrik untuk kontrol logika. Ini ada bagian-bagian pada ladder diagram. Yang pertama ada rung, branch, input dan output, dan terakhir instruksi. Yang pertama rung. Dalam ladder diagram, garis horizontal disebut dengan rung. Seperti kita lihat pada foto, bagian penting pada ladder diagram, rung bisa kita lihat yang sebagai garis horizontal. Selanjutnya branch. Ada 3 jenis branch atau cabang. Mereka adalah sebagai berikut. Series branch atau cabang seri. Pada cabang seri, input dan output dihubungkan dengan secara seri. Selanjutnya parallel branch atau cabang paralel. Pada cabang paralel, input dan output dihubungkan secara paralel.
Selanjutnya next branch, kombinasi cabang seri dan paralel dalam ruang yang sama atau berbeda disebut sebagai next branch. Lalu input dan output dalam PLC. Untuk menulis program, input dan output memainkan peran paling penting saat memprogram sebuah PLC. Input mengacu pada saklar atau push button. Output mengacu pada coil atau lamp ataupun load. Input dibagi menjadi dua jenis, yaitu dengan kontak normally open atau NO dan kontak normally close atau NC. Ini bisa kita lihat simbol-simbolnya. NO, NC, dan output. Selanjutnya input dan output jika dilihat pada pemrograman ladder diagram PLC akan seperti di bawah ini. Hal terpenting berikutnya dalam pemrograman PLC adalah memberi alamat atau address input dan output saat menulis program. Berbagai skema pengalamatan atau addressing digunakan untuk berbagai merek PLC dan setiap merek memiliki alamat yang berbeda-beda. Kelebihan dari bahasa ladder diagram. Ladder diagram atau LD adalah konstruksi logika sederhana dan lebih dapat diandalkan daripada pengontrolan rangkaian elektronik. Kemudian mudah dipelajari dan dibaca pemrogramannya. Setiap simbol pemrograman dapat melakukan tindakan tertentu. LD memiliki representasi yang baik untuk logika diskrit dan mudah untuk memecahkan masalah. Oke, selanjutnya ada counter pada PLC. Counter PLC adalah sebuah instruksi yang berguna untuk menghitung naik atau mundur sebagai pulsa sinyal digital atau jumlah digit hingga mencapai batas. Lalu ketika batasan tercapai, ini dapat mengontrol outputnya. Instruksi ini digampangkan dengan C dalam pemrograman LD atau ladder diagram. Dan itu adalah bagian dari fungsi matematika atau mathematical function. Peran counter pada PLC adalah untuk mengontrol dan mengoperasikan perangkat secara berurutan. Urutan-urutan ini bisa dalam urutan naik ataupun turun. Dasar-dasar counter PLC. Yang pertama itu ada counter limit PLC. Counter pada PLC menggunakan variabel tipe data tertentu untuk menyimpan angka di PLC. Jadi semua counter perlu menyimpan setidaknya dua nomor, yaitu yang pertama counter limit, yang kedua current counter value. Karena kedua nomor ini disimpan dalam tipe data tertentu, mereka juga memiliki batasannya. Banyak PLC yang menyimpan kedua angka ini sebagai tipe data word atau integer. Dan jika kita mengingat dasar-dasar tipe data PLC, kita akan tahu bahwa word membutuhkan 16 bit. Lalu cara kerja counter PLC atau diagram blok. Sirkuit dasar internal counter membutuhkan satu daya tambahan, terminal input, output, sirkuit counter, dan display digital. Setiap bagian pada rangkaian internal counter PLC memiliki berbagai fitur dan fungsi. Perbedaan antara timer dan counter PLC. Keduanya itu memiliki fungsi instruksi pemrograman yang sama untuk mengontrol dan mengoperasikan perangkat. Tetapi perbedaan utama di antara keduanya adalah counter menghitung pulsa digital sekuensial dalam bentuk binar, sedangkan timer menghitung dengan mengontrol operasi berdasarkan interval waktu. Timer dan counter PLC dapat digunakan sebagai instruksi pemrograman ladder diagram. Lalu instruksi counter PLC pada ladder diagram. Bahasa pemrograman ladder diagram terdiri dari beberapa fungsi instruksi pemrograman. Contohnya ladder diagram yang kita buat untuk mengimplementasikan instruksi counter pada ABB PLC. Kontak input counter ditampilkan menggunakan dua garis paralel vertikal. Output counter ditunjukkan dalam bentuk kumparan atau bentuk kotak atau berbentuk persegi panjang. Di AB, Omron dan Siemens PLC itu dipresentasikan dalam bentuk kotak. Lalu jenis-jenis counter PLC. Pada dasarnya, counter pada PLC beroperasi dalam 4 mode, seperti mode naik, mode turun, mode dua arah, dan mode kuadrat. Counter pada PLC diklasifikasikan menjadi 3 bagian utama yang berbeda. Counter up itu operasi mode naik, counter down operasi mode turun, counter up down operasi mode dua arah dan kuadrat. Counter up menghitung dari 0 hingga nilai preset atau preset value. Pada dasarnya ini menambahkan pulsa atau nomor. Instruksi counter up dikenal sebagai CTU atau CNT atau CC atau CTR. Kita juga dapat mengatur nilai awal dan target sebagai inputan untuk counter. Di sini counter up pada PLC dapat menghitung nilai dari awal hingga nilai target. Nilai awal ini harus kurang dari nilai target, seringkali ini disetel sebagai 0. Lalu counter down PLC. Counter down menghitung dari nilai preset ke 0. Ini mengurangi pulsa atau nomor. Counter down dikenal sebagai CTD atau CD. Instruksi counter down dihitung dari nilai target ke nilai awal dengan menguranginya. Nilai awal ini harus kurang dari nilai target. Lalu counter up atau down PLC. Counter up atau down menghitung nilai dari 0 ke nilai preset atau nilai dari preset ke 0. Dengan kata lain, instruksi counter ini bisa berfungsi sebagai counter down atau counter up. Dalam pemrograman PLC, instruksi counter up atau down ini sebagian besar digunakan untuk pulsa atau unit counter, increment dan decrement. Jadi rangkuman fungsi counter pada PLC. Fungsi dasar counter adalah untuk menghitung pulsa sinyal digital atau sistem binar. Counter bekerja sesuai dengan mode yang digunakan. Counter beroperasi dalam mode up, mode down, mode dua arah, dan mode kuadrat.
Counter up dimulai dari 0 nilai awal hingga nilai target. Counter down dimulai dari nilai target hingga nilai awal atau 0. Itu juga dapat mengatur ulang counter. Lalu ada fungsi reset counter pada PLC. Fungsi reset counter untuk mengatur kontrol kembali ke keadaan awal atau normal. Jika kita ingin memulai perhitungan dari nilai awal, kita dapat menggunakan fungsi ini. Dalam kasus perhitungan pulsa digital, fungsi reset counter pada PLC bekerja secara berbeda untuk counter up atau down. Untuk counter up, reset counter berfungsi mengatur pulsa atau nilai kembali ke nilai yang lebih rendah. Untuk counter down, fungsi reset counter mengatur pulsa atau nilai kembali ke nilai yang lebih tinggi. Baik, mungkin sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.